Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rika Nayanti, saya dari Prodi PGSD kelas F. Oke, yang bertanya nih, pernahkah kita berkunjung ke suatu hutan untuk berwisata? Apa yang kita lihat? Mungkin kita akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon tumbuh merambat, rumput, atau bahkan semak belukar. Bukan hanya itu, di hutan ada juga hewan yang berjalan di udara maupun di darat. Contohnya nih, burung, serangga, dan masih banyak lagi. Di hutan juga ada udara, tanah, air, dan cahaya matahari. Nah, semua itu adalah bagian-bagian dari ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Penasaran kan? Yuk simak video selanjutnya. Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan dengan satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi gangga. Ekosistem bukan hanya hutan, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. 3. Ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas dan dikelilingi semak-semak. Kemudian yang keempat, ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. Yang terakhir, ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Dan yang terakhir, ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin, contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan pohon, pemburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, gimana? Udah tahu kan apa itu ekosistem? Nah, sekarang bagaimana biar jadi bijak? Ya, kamu bisa dengan cara menjaga keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kamu bisa dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, atau menanam pohon. Mungkin hanya ini pembahasan pada ekosistem. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.